Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah model logika fasi. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar fasi logik. Nah, adapun yang akan saya bahas yang pertama adalah apa itu fasi logik. Yang kedua adalah mengapa fasi logik itu sangat berguna. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan. Dan yang keempat adalah kelemahan dari sistem logika fasi. Yang pertama adalah apa itu fasi logik ya. Logika fasi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh. Beliau ini adalah Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1965 berdasarkan teori himpunan fasi. Nah, logika fasi memiliki dua makna yang berbeda. Dalam arti sempit, logika fasi adalah sistem yang logis yang merupakan perluasan dari logika multivalue ya. Jadi ada banyak nilai yang bisa keluar dari logika fasi. Kemudian dalam arti luas, logika atau akal ya. Logika atau akal fasi hampir identik dengan teori fasi set atau himpunan fasi. Teori yang berhubungan dengan kelas objek dengan batas-batas unsharp, jadi tidak kaku, di mana keanggotaannya adalah masalah derajat. Jadi di himpunan fasi nanti kita akan belajar mengenai derajat keanggotaan ya. Derajat keanggotaan itulah yang namanya makna dari logika fasi. Nah, logika fasi adalah semua tentang kepentingan relatif presisi. Jadi, seberapa penting itu menjadi tepat ketika jawaban kasar akan dilakukan. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, ada seseorang yang melihat orang lain bahwa ada pot yang akan jatuh di atas kepalanya. Nah, kalau misalkan si yang melihat tadi ini adalah bilang, awas, secara otomatis yang si perempuan ini dia akan toleh-toleh, awas apa? Dan siapa yang akan dipanggil oleh si laki-laki. Jadi dia tidak tahu ada apa, yang penting adalah awas ya. Nah, secara otomatis refleksnya pun juga dia tidak seberapa tahu ya, tapi di sini kita penting atau signifikan dalam memberitahukan. Nah, bagaimana yang namanya presisi? Nah, di presisi mungkin kita sebut namanya dulu, kemudian awas di atasmu ada pot jatuh dengan kecepatan berapa. Jadi, di sini kalau awas di atasmu, dia bakalan tahu bahwa ada pot di atasnya yang akan jatuh. Nah, untuk kecepatan, jadi dia nanti perlu menghindar dengan cepat atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan presisi. Ya, tinggal nanti si laki-laki ini bicaranya atau memberitahukannya lebih cepat dengan kecepatan potnya atau tidak. Kalau misalkan lebih lambat, berarti secara otomatis potnya ini akan mengenai si perempuan terlebih dahulu daripada ketika si laki-laki ini selesai untuk memberi peringatannya. Seperti itu ya. Tapi yang pasti kita tahu bahwa awas di atasmu, secara otomatis dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri ya. Sehingga nanti potnya tidak akan kena si wanita ini. Nah, inilah pentingnya presisi dibandingkan yang hanya awas saja ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengapa sangat berguna. Nah, kita tahu di logika tradisional, ada yang bilangnya tradisional dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada yang bilang beberapa referensi itu bilangnya Cripps dan classical. Jadi ini adalah logika yang selama ini kita tahu. Kalau benar itu bernilai 1, kalau salah itu bernilai 0. Sedangkan di logika fasi, kalau benar itu ada nilainya, angkanya. Dan ini pasti 0,7 berarti lebih dari 0,5. Berarti nanti dia benar. Tetapi kalau misalkan salah, dia adalah 0,2. Jadi ini untuk benar dan salah tidak jumlahnya tidak sama dengan 1 ya. Untuk
benar dan salah, nilai logikanya antara 0 sampai 1. Jadi seperti peluang. Inilah yang namanya derajat keanggotaan, ya. Nah, secara otomatis tinggal kita lihat nanti derajat keanggotaannya yang lebih besar, berarti dia lebih besar kemungkinan untuk masuk dalam kelompok tersebut. Jika seperti ini, berarti dia kemungkinan besar akan masuk ke kategori benar, seperti itu. Nah, kegunaannya ya ini ada banyak, contohnya salah satu adalah temperatur air. Kapan sih ini temperatur air? Kita tahu kalau temperatur air saat ini panas maupun dingin. Nah, panas maupun dingin berarti kita tidak bisa menyeting. Jadi tinggal ada dua pilihan panas atau dingin. Seperti pada dispenser ya. Di dispenser kita hanya bisa memilih dia panas banget atau dingin banget atau yang biasa. Jadi hanya ada 3 pilihan. Sedangkan tidak ada pilihan ya. Kalau misalkan panas itu berapa derajat, dinginnya sampai dengan berapa derajat. Jadi dengan seperti ini mungkin yang panas dan dingin kita butuhnya itu kopi dengan temperatur air panasnya dengan temperatur 70 derajat Celcius. Maka kita setting 70 derajat Celcius, barulah air itu nanti dikeluarkan. Selama ini yang kita tahu dispenser itu hanya pilihan adalah panas dan dingin, tanpa ada settingan temperatur ya. Nah, ini sangat berguna sekali, contohnya saat kita mandi. Kalau misalkan saat kita mandi itu airnya ya, airnya itu hanya pilih panas atau dingin. Kalau panas nanti kita terlalu panas, kalau dingin nanti kita terlalu dingin. Jadi harus mencampur. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu settingan untuk temperaturnya. Jadi kita bisa menyeting mau panasnya berapa derajat Celcius. Jadi kita tidak mencampur lagi air tersebut dan menghemat. Yang pertama adalah energi ya yang mengubah dari air dingin menjadi panas tersebut, dan yang kedua adalah efisiensi atau waktunya. Kemudian ada juga pada automatic braking system. Jadi di sini ceritanya mobil yang kuning ini dia harusnya kalau misalkan ada otomatisasi dalam pengereman ya, sistem rem itu dia akan melihat jaraknya terlebih dahulu. Kalau misalkan jaraknya jauh ya, masih seperti ini jauh, kita anggap yang biru itu masih jauh, maka nanti dia tidak akan menginjak remnya. Sedangkan jika kalau dekat, dia akan menginjak remnya. Nah, sekarang bayangkan kalau sensornya itu sudah tahu dekat, otomatis dia tanpa mengurangi kecepatan langsung berhenti jedok gitu ya. Nanti kalau misalkan kita dengan kecepatan penuh ya, kemudian tiba-tiba rem atau tiba-tiba berhenti, maka itu tidak akan mengenakkan kita ya. Jadi seperti kita menabrak sesuatu, padahal sebenarnya tidak menabrak karena remnya itu mendadak, jadinya seperti mobil itu menabrak sesuatu. Nah, ini sangat tidak enak sekali dan ini perlu adanya perbaikan. Nah, dengan adanya fuzzy, dari sini dia akan melihat range-nya, jauh itu adalah 0 dan dekat itu adalah 1. Jadi nanti misalkan jauh dekatnya jaraknya adalah 0,7 seperti itu. Berarti dia menginjak remnya. Kalau 0,7 berarti kan dia masih cenderung jauh ya. Ya kan? Dia cenderung jauh. Sorry, dia cenderung dekat karena 1 ini dekat. 0 itu jauh, 1 adalah dekat, berarti 0,7 dia cenderung dekat. Berarti dia menginjak remnya sampai dengan 0,7. Seperti itu ya. Nah, berarti dia menginjak rem sampai 0,7. Contohnya adalah seperti ini. Dengan begitu tidak langsung berhenti, tapi berhentinya secara perlahan. Tidak mendadak langsung berhenti dengan 0 langsung seperti itu ya kecepatannya. Tapi dia akan perlahan berhenti sehingga tidak akan adanya langsung jedok seperti tadi.
kita lanjut. Nah, ini juga untuk kontrol tradisional. Jadi ini kontrol tadi yang automatic braking system. Itu perlu mengetahui sifat fisik sistem secara detail. Jadi di sini kita harus ada penentuan dari berapakah jarak yang dia akan dekat dan berapakah dia jarak yang jauh. Jadi cut off-nya berapa itu harus kita ketahui secara detail. Sebagian besar sistem terlalu kompleks dan harus diidealkan untuk pengembangan pengontrolan tradisional. Ini bukan representasi penuh dari sistem. Jadi memang karena belum ideal tadi yang sebenarnya menginjak rem itu tidak harus langsung penuh ya, tapi bisa juga sedikit, separuh dan lain sebagainya. Seperti teknik pada belok itu kan juga harus direm separuh atau bagaimana menanjak seperti itu. Nah, otomatis berarti dari di rem itu diinjak secara penuh atau tidak itu tidak merepresentasikan dari keadaan nyatanya. Kemudian kondisi ketika pengontrol tradisional akan berfungsi biasa cukup terbatas. Jadi benar-benar terbatas banget. Mungkin cut off-nya ini ya, cut off-nya ini dibuat jarak dekat itu mungkin semeter atau 2 meter. Jadi ketika sudah semeter dia benar-benar harus rem penuh. Seperti itu. Oleh karena itu namanya di sini akan cukup terbatas hanya 1 meter saja, bukan 2 meter, berapa meter atau seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan kontrol logika fuzzy, di sini tidak membutuhkan banyak pengetahuan rinci tentang sistem. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pengontrol ditentukan oleh aturan linguistik. Jadi tadi ya, antara berapa sampai berapa sudah ada peluangnya. Kemudian jika alat pengoptimalan digunakan seperti algoritma genetik, itu bisa lolos dengan tidak mengetahui banyak tentang apapun. Jadi masih bisa dioptimasi, kira-kira nanti sebenarnya yang perlu rem atau tidak itu dari pengemudi itu sendiri, sukanya berapa, atau mungkin dari lihat percepatan itu bisa digunakan sebagai salah satu GA-nya, nanti dioptimalkan apanya, seperti itu. Sistem tidak perlu dikurangi atau diidealkan untuk mengembangkan pengontrolan logika fuzzy yang berfungsi. Jadi, sudah karena dia kontrolnya sudah cukup bagus, berarti tidak ada pengidealan, dia akan mengerem dengan jarak berapa meter, seperti itu. Kondisi ketika pengontrolan logika fuzzy akan bekerja jauh lebih kuat karena mereka dapat menjelaskan lebih banyak variabilitas dalam inputnya. Karena memang tadi inputnya itu berapa, ininya berapa, jadinya lebih enak ya. Nah, jumlah aplikasi hampir tidak terbatas. Selain dari automatical braking system, itu juga banyak aplikasi lainnya. Contohnya di sistem pengaturan. Nanti di sistem pengaturan ada yang peralatan dapur, sistem kendali mobil, sistem kendali kendaraan dirgantara, pesawat, kayak gitu juga bisa ya. Dapur itu masih ada Magicom, kemudian ada mungkin apalagi ya yang bisa ya kulkas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di pengontrolan citra digital ya. Dari sini pengolahan citra digital itu kita bisa tahu misalkan adalah penyiraman tanaman secara otomatis. Jadi dari citra dilihat warna dari tanaman, daunnya kira-kira berwarna apa, kemudian butuh disemprot atau tidak. Kemudian pengambilan keputusan, ini banyak banget di dunia medis, di dunia ekonomi, itu banyak. Perencanaan rute, jadi seperti perencanaan rute ini dia adalah seperti Google Map ya, itu adalah perencanaan rute. Itu bisa menggunakan fuzzy. Masih dalam pengembangan dan pengujian untuk sistem kritis keselamatan. Jadi mungkin dalam keselamatan ini juga bisa digunakan. Kemudian dari referensi yang saya gunakan itu dia masih pengembangan dan pengujian. Sedangkan yang sudah diuji itu adalah kontrol sikap satelit
kecil. Jadi dia lebih fokus ke pencitraan, pengolahan citra ya. Nah, fuzzy sangat bermanfaat pada general context. Mengapa? Karena situasi mengenai sistem dengan kompleksitas tinggi di mana kebiasaannya tidak dapat dipahami. Jadi, yang susah-susah karena dia kompleks banget, tapi bisa diserap oleh fuzzy. Kemudian situasi di mana menjanjikan solusi pendekatan yang cepat. Jadi, dia menggunakan algoritma yang cukup cepat ya. Logika fuzzy juga dapat diaplikasikan untuk sistem simulasi, contohnya pengendalian lalu lintas, ya, kapan merah, kapan hijau, dan lain sebagainya. Untuk kasus aplikasi, contohnya adalah segmentasi web data stream. Jadi, untuk sosmed, ya, aplikasi sosmed itu bisa. Kemudian pada kasus pattern recognition, itu deteksi wajah manusia, pakai masker atau tidak, itu yang terkini ya. Kemudian di control system, contohnya adalah kereta bawah tanah, dia mengontrol penghentian secara otomatis pada area tertentu ya. Kemudian dia juga bisa diaplikasikan pada database. Contohnya adalah database SDM dari PTX. Ini biasanya kalau SDM masalahnya adalah masalah reward. Ya, kalau pengajian itu biasanya fix, pengajian fixnya itu berapa ya gaji tetapnya. Untuk rewardnya itu akan disesuaikan dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu adalah guna dari logika fuzzy. Nah, kita akan membicarakan keuntungan sistem logika fuzzy. Nah, di sini keuntungan pertamanya adalah struktur sistem logika fuzzy mudah dan dapat dimengerti. Karena memang kita harus paham juga bagaimana struktur dari sistem. Kemudian logika fuzzy banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Logika fuzzy dan AI membantu Anda mengontrol sistem dan produk konsumen. Jadi dia fuzzy ini dimasukkan ke dalam AI, maka cukup bagus untuk kontrol ya. Ini dimungkinkan tidak menawarkan alasan yang akurat, tetapi satu-satunya alasan yang dapat diterima. Jadi, walaupun nanti hasilnya tidak terlalu akurat, tapi hasil dari fuzzy itu sangat bisa diterima oleh logika atau kenyataannya. Seperti tadi, penginjakan rem itu tidak harus diinjak secara penuh, bisa juga separuh dan lainnya. Makanya secara nyata itu bisa ya. Sangat kuat karena tidak diperlukan input yang tepat. Jadi inputnya nanti bisa juga tidak langsung hard ya. Jadi dia tepat berapa angkanya. Itu dapat diprogram ke dalam situasi ketika sensor umpan balik berhenti bekerja. Jadi bisa juga ditanam ke sensor. Dapat dengan mudah dimodifikasi untuk meningkatkan atau mengubah kinerja sistem. Ya kan, tadi dia jadi automatically update sehingga bisa memperbaiki dari sistem. Sensornya murah, dapat digunakan yang membantu Anda menjaga biaya dan kompleksitas sistem secara keseluruhan tetap rendah. Jadi, karena murah banget untuk kontrolnya, jadi bisa digunakan dan menghemat biaya. Ini memberikan solusi paling efektif untuk masalah kompleks. Jadi, yang benar-benar kompleks itu fuzzy merupakan solusi yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Setelah keuntungan, ada kelemahan dari sistem logika fuzzy. Yang pertama adalah membutuhkan rasional deduktif, di mana rasional tersebut sangat kompleks dan memiliki potensial untuk gagal teridentifikasi. Nah, di sini rasional deduktifnya itu adalah rule-rule. Biasanya nanti di fuzzy itu ada yang namanya rule ya. Rule itulah yang harus kita buat, yang harus tahu dan harus disesuaikan dengan kenyataannya. Ini adalah rasional deduktif yang harus kita buat. Kemudian logika fuzzy tidak selalu akurat ya, karena memang
Dia pengelompokannya seperti itu dan menggunakan logika saja, sehingga hasil persepsi berdasarkan asumsi itu diperlukan, sehingga mungkin tidak diterima secara luas. Karena rule-nya itu adalah buatan kita sendiri ya, yang sesuai, dan itu yang pastinya juga hasil persepsi atau asumsi kita rule-nya. Oleh karena itu tidak selalu akurat, dan mungkin bisa saja tidak diterima. Jadi untuk kasus-kasus tertentu bisa aja rule-nya berbeda. Kemudian sistem fuzzy tidak memiliki kapabilitas pembelajaran mesin serta pengenalan pola jenis saraf jaringan saraf. Jadi kalau misalkan fuzzy ini dia tidak ada kapabilitas untuk mesin learning-nya seperti pada jaringan saraf tiruan ya. Di jaringan saraf tiruan ada optimalisasi pembobotannya. Kalau di fuzzy ini dia tidak ada optimasinya. Jadi sesuai rule-nya tadi bagaimana pengembangannya dan defasifikasi. Jadi kita kalau mau memperbaiki keakuratannya, berarti rule itu juga harus dioptimalkan bagaimana caranya. Kemudian validasi dan verifikasi sistem berbasis pengetahuan fuzzy membutuhkan pengujian ekstensif dengan perangkat keras. Jadi memang butuh banget menggunakan komputer karena perhitungannya cukup rumit ya. Menetapkan aturan yang tepat dan tidak jelas, dan fungsi keanggotaannya adalah tugas yang sulit. Jadi di fungsi keanggotaan, ini semua pengaruhnya ke fungsi keanggotaan dan juga aturan atau rule-nya. Kalau misalkan kita salah pilih fungsi keanggotaan ataupun rule-nya, itu maka nanti dia tidak akan akurat. Kemudian beberapa logika waktu fuzzy itu dikacaukan dengan teori probabilitas dan istilah-istilahnya. Jadi memang di statistik teori probabilitas itu sangat penting ya. Kemudian nanti di teori probabilitas itu ada yang namanya distribusi dan lain sebagainya. Mungkin di dalam buku ini masih buku yang menyebutkan kelemahan dari sistem logika fuzzy ini masih belum mempelajari secara dalam mengenai hubungan fuzzy dan juga statistik. Karena ada satu buku yang saya temukan itu sudah membaca keduanya ya. Jadi dari fuzzy itu sudah ada distribusinya dan bisa digunakan dalam suatu pengujian. Itu saja dari kelemahannya mengenai pengantar fuzzy logic. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.